mulai bagaimana kita mengontrol sisi ibadah sholat jamaahnya, sholat lailnya, kemudian tilawahnya, kemudian zikirnya, ya terus kemudian sisi infaknya, sedekahnya ya di setiap harinya itu kemudian bagaimana kita bisa saling mengontrol ya, sebagaimana sahabat Nabi pada waktu itu ya kemudian saling mengontrol sahabat lainnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali berjumpa di dalam program Bincang Mulia di channel yang cerdas menggerakkan. Wabah COVID-19 pada detik-detik belakangan ini begitu meningkat dan korban berjatuhan juga terus mencapai angka-angka yang mengejutkan. Namun energi kebaikan terutama bagi para amil yang harus mengemban amanah menyampaikan kebaikan itu kepada yang berhak tidak bisa berhenti atau tidak boleh berhenti, karena justru dengan kepedulian kita itulah dan komitmen menyampaikan amanah kebaikan para muhsinin, para donatur, para muzaki, itulah kita berharap ada ruang-ruang, ada celah-celah di mana kemudian menyebar rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kemudian amil tidak boleh berhenti bergerak, serta apa yang menjadi energi mereka di dalam melakukan kiprah di tengah wabah? Saat ini telah hadir bersama saya Direktur Sumber Daya Manusia Lasnas BMH Pusat, Mas Ade Syariful Alam, yang biasa dipanggil Mas Asa. Assalamualaikum Mas Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, tetap punya spirit yang tangguh. Insya Allah. Dan amil BMH harus amil yang tangguh. Amil tangguh. Berarti bukan hanya program dai tangguh. Betul. Amilnya sekali. juga tangguh. Betul sekali, Nah, Mas Imam. apa yang mendasari sehingga teman-teman amil memiliki ketangguhan walaupun di tengah wabah itu terus berkiprah? Bahkan di dalam PPKM darurat ini pun BMH termasuk sebagai lembaga yang terkategori esensial ya. Ya, betul. Sehingga justru harus berkiprah malah. Betul sekali. Nah, ya. Silakan Mas Asa berikan penjelasan kepada kami semua bagaimana sebenarnya ambil BMH itu didesain ya gitu ya, atau diarahkan, diinjeksi sehingga punya ketangguhan dalam kiprah di tengah wabah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Mas Imam yang luar biasa, Masya Allah, dalam acara Bincang Mulia kali ini saya merasa sangat bahagia ya, dan tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir sharing ya, berbagi terkait dengan proses aktivitas yang ada di Baitul Mal Hidayatullah, khususnya di amil ya, sebagai amil BMH. Tentu kita meyakini bahwa profesi amil ini adalah profesi yang memang tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang kemudian menjadi spirit utama bahwa profesi kita ini adalah profesi yang mulia. Tentu dengan profesi yang mulia ini kita harus memantaskan diri bagaimana kita menjadi insan-insan ya, orang-orang yang memang memiliki jiwa yang tangguh, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kita mengembangkan apa yang kami sebut dengan istilah tri-komitmen ya. Oh, tri-komitmen. Nah, tri-komitmen. Jadi yang pertama adalah komitmen dari sisi spiritual, kemudian komitmen dari sisi moral, dan yang terakhir komitmen dalam hal peningkatan kompetensi. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada tri-komitmen. Ya, Masya Allah. ini yang kita kembangkan menjadi sebuah program-program ya, yang kita aplikasikan dalam sebuah program-program yang tentunya kita awali dengan kita sudah memiliki yang namanya kamus kompetensi. Nah, dari kamus kompetensi inilah yang kemudian kita turunkan menjadi profil kompetensi jabatan. Jadi setiap jabatan di BMH ini harus kemudian dibuat sebuah scoring ya, scoring yang memang dipersyaratkan di lembaga zakat BMH ini.
Jadi ada scoring minimal gitu, orang menduduki posisi jabatan tertentu. Nah, itu yang kemudian diaplikasikan dalam program-program, baik dari sisi aplikasi terhadap program rekrutmen, kemudian dari sisi amil development, kemudian dari sisi reward management, kemudian dari sisi performance management, sampai kepada termination, ya, seperti itu kira-kira. Yang menarik dari Tri Komitmen tuh komitmen spiritual. Nah, ini mungkin yang di buku-buku SDM yang menjadi kajian banyak mahasiswa ataupun dosen di dalam membahas SDM itu pasti sudah umum ya, tentang manajemen, bagaimana mengatur SDM itu. Tapi yang menarik komitmen spiritual. Ini apa yang dimaksud spiritual dan konkretnya kayak apa nih? Siapa tahu bisa menginspirasi yang lagi pada nyusun skripsi atau tesis gitu ya. Jadi tadi di samping Tri Komitmen yang tadi saya sampaikan, yang kemudian kita memiliki kamus kompetensi yang tadi saya sampaikan, dan ada lagi yang kemudian menjiwai atau menjadi sumber dari program-program yang kita kemudian aplikasikan dalam sebuah yang tadi saya sampaikan, mulai dari rekrutmen sampai termination, yaitu corporate value ya. Jadi dari tadi yang ditanya Mas Imam, ya memang luar biasa ya, terkait dengan komitmen spiritual ini di BMH ini menjadi satu hal yang sangat kental ya. Ya, artinya bagaimana khususnya dalam perspektif amil development, setiap amil itu harus kemudian mengikuti sebuah gerakan yang ada di Hidayatullah itu sendiri. Ya, gerakan yang kita sebut dengan gerakan Nawafil Hidayatullah. Masya Allah. Mulai bagaimana kita mengontrol sisi ibadah sholat jamaahnya, sholat lailnya, kemudian tilawahnya, kemudian zikirnya, ya, terus kemudian sisi infaknya, sedekahnya ya di setiap harinya, itu kemudian bagaimana kita bisa saling mengontrol ya, sebagaimana sahabat Nabi pada waktu itu ya kemudian saling mengontrol sahabat lainnya gitu, ketika tidak hadir dalam sholat jamaah misalnya, katakanlah kira-kira seperti itu. Jadi komitmen spiritual ini bukan sekedar ada sebuah target, tapi lingkungan ya, sistem sekali. Kebersamaan yang dibangun. Menarik. Tapi sejauh ini apa yang bisa dilihat sebagai sebuah bukti ya yang menjadikan amil ini mengalami sebuah peningkatan atau performa yang memuaskan berdasarkan kriteria penilaian dari SDM kaitan dengan penerapan komitmen spiritual tadi? Ya, baik. Jadi mereka yang katakanlah ketika kita kemudian mantap ya dari sisi spiritualitas, ini sangat diyakini akan memiliki korelasi positif terhadap daya juang mereka, profesionalitas juga gitu, daya juang dan profesionalitas. Jadi tidak hanya semata-mata mereka memaknai bahwa pekerjaannya sebagai amil ini hanya sekedar mencari uang, ya sebagai mencari nafkah gitu ya. Tetapi mereka memperjuangkan ya, karena kita adalah lembaga yang kami dapati istilah dari Dewan Syariah kita adalah lembaga syariah yang profesional. Ya. Jadi artinya bagaimana kafaah syariah seorang amil itu juga harus senantiasa ditingkatkan. Ini yang kemudian menjadi sangat penting. Sehingga kafaah syariah ini kemudian menjadi salah satu kompetensi ya, yang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kafaah secara keamilan itu sendiri. Ya. Ya, menarik. Jadi ada korelasi. Biasanya kan sebagian orang menganggap bahwa spiritual itu urusan pribadi gitu. Betul. Dan tidak berpengaruh kepada kinerja atau performan atau pencapaian target dari sebuah lembaga. Dan ini mungkin menjadi satu hal yang bagi sebagian orang, ternyata spiritual itu harusnya berdampak langsung terhadap kinerja secara profesional dan profetik begitu ya, betul, kalau bahasa perjuangannya begitu. Nah, sejauh ini apakah kemudian tidak ada semacam keluhan dari amil-amil? Wah, waduh, ini kita udah ngurusin target manajemen saja udah sedemikian berat. Tambah lagi ritual-ritual spiritual lah. Apakah ini tidak ada keluhan seperti itu atau justru kawan-kawan justru lebih punya mental progresif? Ya. Insya Allah selama ini tidak ada yang mengeluh ya. Jadi alhamdulillah ya, karena memang militansi ya tadi saya sampaikan, dengan kita meningkatkan sisi spiritualitas kita ya jadi lebih mantap, malah
kemudian berkorelasi pada sisi daya juang, militansi, termasuk profesionalitas. Karena profesionalitas itu adalah tuntutan agama juga gitu. Bagaimana kita bisa memataskan diri kita yang diamanahi ini secara totalitas, sesuai dengan profesi amanah yang saat ini sedang diembannya, yang sedang dipikulnya. Jadi kalau seorang yang tidak profesional, maka dia tidak menjalankan sisi syariah gitu, yang memang menjadi sebuah tuntutan sebuah agama ini. Jadi insya Allah malah justru semangat teman-teman ketika mereka malam harinya juga qiyamul lail, kemudian melakukan zikir pagi itu menjadi lebih yakin gitu ketika menghadapi katakanlah situasi apapun, termasuk misalnya kondisi pandemi saat ini, kira-kira gitu. Jadi sisi spiritual menjadi energi penggerak. Betul sekali. Jadi bukan malah ngantuk karena sholat lail gitu ya. Dahsyat. Masya Allah. Nah, itu kita sudah saksikan bersama tadi pemirsa BMH TV tentang bagaimana Amil BMH dibangun ketangguhannya. Ternyata bukan sekedar pada aspek manajemen, tapi juga spiritual yang dapat menguatkan program-program manajerial itu sendiri. Nah, berikutnya adalah di tengah PPKM, ya kalau lembaga non esensial kan 100% work from home. Nah, BMH mungkin 50% ya. Iya, betul sekali. Work from office. Nah, apakah kemudian ada sebuah injeksi khusus kepada Amil, khususnya yang ada di Jawa dan Bali ya, yang memang terkena PPKM darurat, sehingga mereka spiritual udah coba dibekali. Bagaimana dengan pemahaman soal protokol kesehatan, karena mereka nanti harus bertemu dengan masyarakat dan tentu juga harus steril, sehingga keberadaan kita kemana-mana itu aman dan mengamankan gitu ya. Seperti apa ini Mas Asa? Oh ya, Masya Allah. Jadi memang dengan adanya tantangan ya, kita sebutnya bukan sebuah kendala yang membuat kita menjadi lebih pesimis ya. Tapi dengan adanya tantangan PPKM ini, tentu dari kami ya di manajemen BMH Pusat ya telah juga berkoordinasi melalui Forum Zakat untuk kemudian bagaimana BMH bisa terdaftar dalam Satgas Penanganan COVID. Dan sudah terdaftar. Dan alhamdulillah sudah terdaftar per tanggal 10 Juli yang lalu. Inilah yang kemudian kita berikan rasa optimisme ya kepada seluruh jaringan BMH khususnya yang ada di Jawa dan Bali ini agar tidak usah panik ya. Artinya karena bagaimanapun keberadaan kita ini dinanti oleh umat. Ya, kita dengan tidak hadirnya BMH gitu di tengah-tengah umat, mungkin umat sangat menantikan, sangat menunggu gitu. Bagaimana kemudian kita harus melayani umat, memberikan solusi terkait dengan pangan misalnya. BMH kan sudah mempunyai juga beberapa program terkait dengan ketahanan pangan. Nah, begitu juga dalam hal aspek penyemprotan disinfektan, kemudian pemberian multivitamin ya dan lain sebagainya ya, makanan siap saji. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian PPKM ini dianggap sebuah hambatan, mungkin kita nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Tapi kalau ini menjadi sebuah tantangan, insya Allah kita lalui semua ini dengan proses yang yang diminta oleh pemerintah, ya seperti prokes ya, memakai masker, kemudian jaga jarak, kantor 50% dari kapasitas yang ada, itu semua kita jalankan. Gitu, untuk memastikan semua bisa menimbulkan rasa nyaman dan aman kepada seluruh masyarakat. Komitmen ikut menekan ya, betul sekali, atau menghentikan rantai penularan. Begitu sekali Mas Imam. Luar biasa. Berarti masyarakat tidak perlu ragu nih yang mau kurban ini, karena BMH tetap bisa masuk ke pelosok-pelosok ini. Walaupun di daerah yang terkena PPKM darurat. Betul sekali Mas Imam. Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya, insya Allah dengan hadirnya kami beserta lembaga-lembaga lainnya, dan tentunya kami sampaikan bahwa kami telah dalam hal ini bersama dengan Hidayatullah ya, jaringan Hidayatullah yang kita kenal pesantrennya sudah lebih sekitar 600 pesantren di seluruh Indonesia, siap untuk menyalurkan kurban para budhohi ya, para pekurban ke seluruh pelosok pedalaman yang ada di Indonesia. Masya Allah. Ya, seperti itu. Dan dengan terkategorinya BMH sebagai lembaga esensial tadi, itu semakin membuat apa yang menjadi program dan amanah para mudhohi atau orang yang akan berkurban itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Betul sekali, insya Allah. Insya Allah. Nah, kita berbicara dalam konteks bagaimana membangun
tadi komitmen kompetensi ya. Iya, di mana Amil punya semangat untuk kemudian mengembangkan diri. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana yang telah dilakukan oleh BMH Pusat untuk penguatan jaringan BMH di wilayah-wilayah katakanlah Indonesia Timur atau Indonesia bagian barat yang memang perlu sentuhan-sentuhan SDM. Apakah kemudian dengan cara melakukan upgrade SDM yang ada di lokal sana atau ada sebuah semacam rekayasa tertentu sehingga ada penambahan SDM nih. Tambahan SDM supplier ya. Disuplai. Karena bagaimanapun hampir semua pihak di Indonesia utamanya selalu bahasan utama ketika ingin melakukan sebuah pengembangan, ekspansi, inovasi atau pemantapan sebuah program itu lagi-lagi yang dikeluhkan SDM. Nah, sejauh ini seperti apa? Oke, baik. Jadi memang dalam hal komitmen peningkatan kompetensi di sini ya kita punya program yang namanya Amil Development ya, atau pengembangan Amil yang di dalamnya tadi salah satunya adalah dari sisi pembinaan Amil, pembinaan spiritual Amil seperti itu. Terus kemudian yang lainnya adalah pelatihan yang reguler berbasis job skill ya, sesuai dengan kebutuhan job job kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Amil seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan berbasis kompetensi. Nah, ini yang kemudian pelatihan berbasis kompetensi ini kita mengacu kepada SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI. Dan alhamdulillah ya, tahadus binikmah awalnya SKK khusus untuk pengelolaan zakat. Jadi dulu sebelumnya ada namanya SKK khusus tadi, Standar Kompetensi Kerja khusus pengelolaan zakat ya. Nah, sekarang sudah standar nasional. Berarti sudah profesi sama, dianggap sebagai profesi. Betul sekali. Nah, ini yang kemudian menjadi istilahnya kami sebelum menjadi LSP sendiri ya, kita menginduk untuk kemudian bagaimana mereka mendapatkan sertifikasi Amil ya, agar memiliki persyaratan kompetensi secara nasional gitu ya, yang diakui oleh negara gitu ya, oleh nasional. Maka kita kemudian mempersiapkan diri dalam sebuah wadah yang insya Allah kita bentuk namanya Sekolah Amil Hidayatullah. Nah, Sekolah Amil Hidayatullah inilah yang tadi berfungsi untuk merekrutmen, terus melakukan pelatihan, kemudian termasuk tadi prakompetensi untuk sertifikasi yang ada di POS atau Basnas, ya Posnas atau Basnas. Jadi prasertifikasi maksudnya. Jadi perangkat sudah siap ya? Insya Allah. Ya, tinggal melahirkan SDM-nya. Insya Allah ya. Dikirim-kirim begitu ya? Iya betul. Jadi nanti setiap bulannya akan ada produksi SDM yang insya Allah berdasarkan kebutuhan kelembagaan kita, mudah-mudahan bisa kita penuhi seperti itu. Amin. Jadi bukan hanya ngirim dai tangguh berarti. Amil tapi juga mengirim Amil tangguh. Betul sekali. Dan memproses Amil tangguh. Betul sekali. Dahsyat. Dan kita bicara kepada kisah mungkin ya, story ya, sukses story Amil. Adakah kisah-kisah unik dari Amil BMH yang kemudian ya memberi nilai inspirasi, bahkan mungkin edukasi bagi masyarakat kita? Ya, baik Mas Imam. Jadi terkait dengan Amil Tangguh ya. Amil Tangguh yang menginspirasi dan menunjukkan bahwa komitmen spiritualnya itu jalan. Iya. Ada sebuah kisah yang mungkin menurut saya ini sangat luar biasa. Ada Amil yang belum sampai mungkin belum sampai 3 tahun kalau tidak salah waktu itu, dari BMH Pusat, yang juga dari sisi posisi di dia waktu itu ya, saat itu bukan juga pada posisi manajemen gitu ya. Artinya secara dinamika masih belum terlalu kemudian mendapatkan sebuah celupan yang utuh ya. Masih baru ya? Masih baru. Nah, kemudian tetapi dengan pembinaan yang senantiasa kita lakukan secara rutin, setiap pekan, yang tadi ya pembinaan Amil kita lakukan, terus kemudian juga ada halakoh yang kita jalankan setiap pekan juga. Nah, ini yang kemudian sepertinya ini memberi sebuah warna tersendiri bagi beliaunya ini, bagi yang bersangkutan. Sehingga ketika kemudian kita tawarkan, apakah sanggup untuk bertugas di suatu tempat wilayah yang memang masih baru, sami'na wa ata'na jawabannya. Masya Allah ya, dia kemudian ke Surabaya. Di Surabaya pun tidak berhenti sampai situ.
yang bersangkutan ditempa lagi. Sekitar nggak sampai 2 tahun dia kemudian mendapatkan amanah untuk menjadi kepala atau ketua gerai di suatu daerah yang masih baru juga bagi dia, yaitu di Gresik gitu. Ya mungkin dia juga belum tahu sebelumnya seperti apa. Jadi ya seperti itulah memang amil-amil tangguh yang ada di kita, dan masih ada lagi ya. Mungkin kalau mau diceritakan masih banyak. Banyak gitu. Itu salah satunya yang kemudian tidak terlalu banyak tanya gitu, tidak terlalu banyak persyaratan dan lain sebagainya. Masya Allah, sami'na wa ata'na gitu. Mungkin karena sudah tercelup spiritual sehingga visinya udah sama ya. Iya, betul sekali. Irama yang hendak dicapai juga sama, sehingga ya seperti paduan suara. Jadi merdu gitu. Merdu, indah dan serempak, kompak gitu ya. Oke. Yang terakhir, apa yang akan menjadi komitmen SDM BMH Pusat di tengah tantangan misalnya teknologi hari ini? Yang juga sebagian besar masyarakat sudah mulai nyaman nih donasi pakai online gitu kan. Betul. Apakah ada sebuah rencana besar, mungkin garis besar gitu ya, kaitan dengan pengembangan SDM di BMH untuk menjawab tantangan ke depan? Betul. Ya, baik Mas Imam. Jadi memang dengan era disruption ya seperti saat ini ya, di mana masyarakat semua cukup disajikan melalui suatu platform, misalnya katakanlah seperti itu, secara digital. Ini yang kemudian kami di SDM ini di BMH Pusat tentu memiliki sebuah tanggung jawab ya, untuk bagaimana mengupgrade digital capability dari AMIL ini agar mereka kemudian memiliki sebuah mindset digital yang baik dan keterampilan dalam menggunakan sebuah teknologi, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini kami di BMH sudah mengembangkan yang namanya CRM ya, Customer Relationship Management, yang nantinya itu kemudian digunakan oleh setiap AMIL untuk memberikan kemudahan kepada donatur yang akan melakukan donasi. Jadi dalam hal ini CRM yang kemudian dipegang oleh AMIL saat ini, inilah yang kemudian akan dikembangkan ke depannya agar kemudian terkoneksi dengan aplikasi yang nanti akan dibuat untuk donatur. Seperti itu. Jadi komunikasi itu cukup dengan satu aplikasi yang kemudian terhubung dengan pihak donatur, baik secara mungkin nanti melalui WA, melalui email. Ini yang kemudian insya Allah ini tentu kita harus mengikuti nih perkembangan zaman ya, teknologi yang semakin luar biasa, di mana kapabilitas dari AMIL ini harus senantiasa ditingkatkan. Seperti itu. Jadi sudah ada upaya dan langkah-langkah untuk menjawab tantangan yang ada. Dan yang menarik, sekalipun lewat aplikasi, program dan amanah kebaikan dari Muzaki itu bisa melakukan perubahan di alam nyata ya. Betul, ya, Masya Allah ya. Apalagi di era pandemi ini ya, sebuah aktivitas digital ini menemukan momentumnya gitu, menjadi sebuah kebutuhan yang tadinya barangkali ada sisi pertemuan fisik gitu ya, kunjungan. Sebenarnya bisa juga itu masih untuk dilakukan maksud saya, tetapi mungkin akan berkurang ya dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau. Dan kita berharap ke depan ya mungkin kita akan bisa juga yang namanya silaturahmi fisik. Karena kalau semuanya di digital juga nggak bisa menggantikan sebuah emosional, sebuah hubungan interpersonal yang utuh ya dengan kita langsung secara offline gitu. Kira-kira memang gitu. Juga kalau sekarang sudah mulai muncul orang jenuh itu ikut webinar itu karena sudah hampir tiap hari kan, sehingga mereka butuh ya memang karena PPKM darurat, jadi masih belum bisa banyak bertemu. Dan alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Mas Asa atas sharing dan kesempatan yang disampaikan untuk pemirsa BMH TV. Dan pemirsa BMH TV, kita temukan sebuah mutiara di sini bahwa membangun sumber daya manusia yang tangguh itu tidak cukup hanya dengan konsentrasi pada sisi intelektual, profesional, tetapi juga membutuhkan yang namanya sentuhan spiritual. Spiritual inilah yang kemudian nanti membimbing, memberikan guidance terhadap bagaimana semestinya seorang AMIL itu berpikir. Dan tentu saja sebagai profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran, AMIL bukan sekedar orang yang profesional, tetapi juga profetik. Profetik inilah yang kemudian menjadikan semangat untuk bisa bekerja secara teamwork, siap
dan ikhlas menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk dipindahkan tugasnya, dan itu semua adalah hal-hal yang membutuhkan energi besar dengan sebuah sebutan yang sangat sering disampaikan oleh para penggerak di negeri ini, yaitu perjuangan dan pengorbanan. Dan karena itulah sebenarnya yang menolong BMH sehingga amil-amilnya memiliki ketangguhan luar biasa untuk menyampaikan amanah kebaikan dari para muzaki, donatur, semuanya kaum muhsinin di tanah air untuk menyapa saudara-saudara kita di pedalaman, di pelosok, di kepulauan. Dan yang sangat masif program BMH di tengah masyarakat kita hari ini adalah menjawab krisis kekeringan, krisis air bersih. Alhamdulillah hampir merata di seluruh tanah air program sumur bor ini menjadi hal yang terus bergulir. Terbaru itu dari Kepulauan Riau, sumur bor di Pulau Karos. Wah, Masya Allah. Dan setiap ada program sumur bor ini terasa sekali kebahagiaan masyarakat yang ditolong dan dibantu. Dan tentu saja ketangguhan amil BMH tidak lepas karena kedahsyatan kepedulian dari seluruh kaum muhsinin, kaum muslimin, dan muzaki serta donatur BMH semuanya. Demikian, semoga perbincangan kita pada kesempatan ini memberikan inspirasi, kebaikan dan manfaat, termasuk dalam hal bagaimana membangun SDM yang tangguh secara kinerja, spiritual, dan juga kiprah. Kita berjumpa lagi di Bincang Mulia yang akan datang, dan terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.